Ya, malam para permisa. Oh, bintang tamu kali ini dari Dr. Silvia Tanu Miharjo dari IVS. Selamat malam, Bapak Afandi. Selamat Ya, malam, para panitia dan para teman mm-mm. yang sudah gabung. Ya, beruntung sekali mendapatkan kesempatan untuk membahas tentang topik hari ini ya di bidang mata. Jadi, terima kasih banyak telah mengundang saya untuk menjadi bicara malam ini. Jadi, hari ini um, saya akan membahas tentang pola makan nabati untuk kesehatan mata. Dan ini adalah uh, profil saya. Jadi saya berpendidikan dari Sun Yat-sen University di Guangzhou, Tiongkok untuk S1 kedokteran sama juga untuk spesialis mata. Selanjutnya saya penyetaraan dokter umum di Universitas Hasanuddin Makassar dan penyetaraan dokter mata di FKUI RSCM di Jakarta. Saat ini saya praktek di Royal Progress Sunter dan juga di Seto Hasbadi Bekasi. Ya, jadi untuk hari ini kita harus mengenal terlebih dahulu ya mengapa kesehatan mata itu penting ya. Jadi seperti teman-teman tahu, mata adalah organ vital untuk penglihatan kami ya. Dan saat ini banyak gangguan mata seperti rabun jauh, rabun dekat, dan degradasi makula semakin umum di masyarakat. Dan nutrisi yang baik dapat mencegah atau memperlambat kerusakan mata akibat penuaan atau kondisi medis lainnya. Apa itu pola makan nabati? Jadi pola makan nabati itu lebih berfokus pada konsumsi makanan dari sumber tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga legum. Nah, kunci nutrisi ini adalah kita memanfaatkan fitonutrien, antioksidan, serta lemak sehat yang ditemukan dalam tumbuhan. Nutrisi apa aja yang penting untuk kesehatan mata? Ya, yang pertama yang seperti kita tahu pada umumnya adalah vitamin A yang dapat menjaga kesehatan retina dan juga penglihatan malam kami. Ya, vitamin kedua adalah vitamin C yang dapat melawan radikal bebas yang merusak sel-sel mata. Ketiga adalah vitamin E yang dapat melindungi dari kerusakan akibat penuaan dan oksidasi. Yang terakhir adalah beta karotin yang juga bisa menjaga penglihatan dan mencegah degenerasi makula. Selain itu, ada juga nutrisi yang penting seperti lutein dan zeaxanthin dari pengaruh cahaya radiasi yang berbahaya. Ada juga mineral zinc yang bisa membantu fungsi penglihatan dan metabolisme retina. Tentunya kita semua juga tahu tentang lemak omega 3 yang bisa menjaga kelembapan mata dan mengurangi resiko sindrom mata kering. Nah, sumber nutrisi untuk vitamin-vitamin ini dari mana ya? Nah, untuk vitamin A, kita bisa temukan dari sayur seperti wortel, ada juga labu, ubi jalar, bayam, dan juga sayur kale. Untuk vitamin E, kita bisa temukan di dalam kacang almond, biji bunga matahari, sayuran-sayuran hijau, dan juga minyak zaitun atau yang kita kenal sebagai olive oil. Nah, untuk vitamin C dari buah-buahan seperti jeruk, stroberi, ataupun paprika merah, ya, brokoli, kiwi. Nah, buah-buahan ini mengandung vitamin C yang alami.
yang gampang diserap oleh tubuh dan sangat banyak manfaat untuk kesehatan kita. Untuk lutein dan zeaxanthin, ya kita bisa mendapatkan dari bayam, kale, jagung, brokoli, dan juga telur. Untuk omega 3 dari kacang kenari, biji chia seed, biji rami itu flaxseed ya, dan juga algal oil yang juga bisa ditemukan dalam bentuk vitamin ya biasanya. Jadi, apakah manfaat pola makan nabati untuk mata? Ya, salah satunya adalah mencegah mata kering nih. Karena kita saat ini banyak bekerja depan komputer, kita banyak uh, baca jarak dekat, ya. Jadi kita kurang kedip, kena radiasi sinar biru, makanya mata suka kering. Nah, kalau kita mengkonsumsi omega 3 yang cukup, maka kita bisa membantu menjaga kelembapan mata dan mengurangi gejala mata kering. Nah, apalagi yang manfaatnya? Ya, jadi kalau kita banyak makan yang nabati, nah vitamin A dan beta karotin bisa bantu menjaga penglihatan kita apalagi di saat malam hari dan dapat meningkatkan ketajaman penglihatan kita. Antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin melindungi saraf retina dari cahaya biru, ya, dan juga membantu untuk mencegah degenerasi makula yang biasanya akan terjadi karena usia, ya. Apalagi yang bisa dapat manfaat ya kalau teman-teman ya mau mengurangi resiko katarak ya selain menghindari cahaya sinar matahari yang berlebihan, mengkonsumsi vitamin C dan vitamin E bisa mencegah katarak dan melawan stres oksidatif. Nah, inilah pentingnya pola hidup sehat untuk kesehatan mata kami ya. Bagaimana kita bisa mencegah seperti rabun jauh? Ya, ini kan banyak yang bertanya nih, apalagi untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, ya, minusnya makin lama makin tinggi. Saya sering ditanya nih, Dok, bagaimana ya kita bisa mencegah rabun jauh pada anak-anak? Ya, yang pertama kita harus anjurkan biasakan nih anak-anak postur tubuh saat membaca atau saat melihat laptop itu tubuhnya tegak ya, jadi nggak lagi baring-baringan ya, nggak lagi tidur-tiduran, nggak lagi duduknya setengah miring atau nggak ada juga anak yang suka miringnya ke kanan atau ke kiri ya saat menulis itu butuh dinasehati dan diperbaiki. Jarak baca minimal sekitar 30 cm ya, atau yang kita bisa kenal pada umumnya itu jaraknya 2 jangkau ya, jadi nggak boleh makin lama makin dekat karena semakin dekat ya mata butuh akomodasi ya bekerja lebih keras, nah itu gampang untuk mata minus ya. Pencahayaan ruangan juga harus terang ya. Kalau remang-remang ya itu nanti matanya bekerja terlalu keras ya, makin capek ya, gampang lelah, minus juga makin nambah ya. Nah, selain itu, pencegahan yang paling bagus adalah aktivitas luar ruangan. Kalau bisa mendapatkan sinar matahari selama 1 sampai 2 jam tiap hari ya. Di pagi hari atau sore hari boleh. Jadi kita usahakan anak-anak kita tidak di rumah aja, ya. Jangan cuma liatin HP atau tab di rumah atau laptop. Kita usahakan anak punya kebiasaan main di luar, ya, kena sinar Recording matahari. in progress. Boleh juga misalnya main bola, main sepeda, ya renang sebagai ekstrakurikuler di sekolah. Jadi mereka di sekolah pun bisa mempunyai kegiatan aktivitas luar ruangan yang bisa mencegah rabun jauh. Selain itu, ya kita bisa mengingatkan 20-20-20 rule. Ya, apa itu 20-20-20 rule? Jadi setiap 20 menit ya kita istirahat selama 20 detik. Melihat jarak jauh selama
sepanjang 20 kaki, yaitu 6 meter, ya. Nah, jadi mengingat 20-20-20 rule atau tiap 20 menit, istirahat 20 detik, melihat benda jauh 20 kaki, ya, itu adalah hal yang sangat mudah untuk diajarkan untuk ke anak-anak dan untuk diri kita sendiri mengingatnya. Oke, nah banyak yang tanya nih, kalau screen time untuk anak bagaimana ya? Gitu. Boleh berapa lama nih dok? Nah, kalau untuk anak-anak di bawah 18 bulan, kita nggak menganjurkan ada screen time sama sekali. Ya, jadi ada banyak yang bilang anak saya nggak mau duduk diam, ya, jadi harus dikasih screen, baru mau duduk diam, baru bisa makan. Nah, itu sebenarnya kurang bagus untuk kesehatan mata. Ya, bisa diganti dengan buku anak-anak yang kontrasnya tinggi, yang berwarna yang menarik, ya, daripada kita kasih screen, ya, itu adalah jalan pintas. Kalau untuk anak-anak yang balita 18 sampai 24 bulan dianjurkan kurang dari 1 jam. Ya, mungkin 15 atau 30 menit itu pun udah cukup ya. Kalau mau ya nontonnya yang educational ya yang bisa untuk belajar. Nah, itu pun dilakukan dengan awasan orang tua ya. Jangan dibiarin dia scrolling sendiri. Nah, untuk anak di antara 2 sampai 5 tahun ya sebaiknya setiap hari itu di bawah 1 jam. Biasanya saya anjurkan tuh di bawah 1 jam karena anak-anak tuh pasti rengek-rengek nanti lama-lama jadi makin panjang ya screen time-nya. Nah, jadi kita bisa atur misalnya timer ya di HP 1 jam ada udah cukup ya. Kalau misalnya memang banyak PR atau bagaimana ya 3 jam sudah maksimal. Nah, untuk di usia 6 sampai 17 tahun, ya, itu 2 jam udah cukup, ya, udah lebih dari cukup bahkan. Nah, ini buat weekday aja. Kalau weekend kita usahakan anak-anak diajak keluar ruangan, ya. 呢个 Kita 叫讲 anjurkan 表，mereka 我 untuk 一个dia orang ya, kalau bisa tolong di mute ya. Ya, maaf ya. Nah, untuk yang 18 tahun ke atas, kita anjurkan untuk screen time-nya dijaga di bawah 4 jam, ya. Jadi harus juga kita sering istirahat, yaitu 20 menit, istirahat 20 detik, melihat objek berjarak 20 kaki. Ya, ini bisa untuk membantu pencegahan rabun jauh yang banyak sekali uh, dari kita yang mengalaminya, atau enggak pasti ada teman-teman kita yang mengalami rabun jauh, atau enggak yang kita sebut sebagai mata minus. Oke, nah bagaimana kita bisa mengatasi rabun jauh? Ya, untuk anak-anak bisa diperiksa mata rutin setiap 1 tahun, ya untuk dewasa tiap 2 tahun maksimal. Ya. Terus pakai kacamata dengan ukuran yang sesuai nih, ya jangan bolehkan pinjam dari teman, ya atau kadang asal-asalan beli dari pinggir jalan. Kalau kacamata ukurannya nggak sesuai, ya itu bisa rabun jauhnya makin cepat nambah karena mata berusaha untuk adaptasi dan pola matanya makin memanjang. Oke, sekian untuk paparan saya hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, kalau ada pertanyaan boleh raise hand. Ya, boleh juga chat di kolom chat. Oke dok, Oke. terima kasih presentasinya. Ya, Di iya. sini di kolom chat ada sebuah pertanyaan nih. Satu dari Gresiaan. Terima kasih untuk diberi kesempatan dan diberi bertanya dok. Pertanyaannya, apakah omega 3 itu cukup dari biji-bijian dan untuk mendapatkan DHA atau ada sumber lain dok? Itu pertanyaan satu. Kedua, tadi dibilang mencegah rabun jauh kena sinar matahari 1 sampai 2 jam yang dimaksud kena sinar matahari yang kayak gimana dok? Ya.
Oke, terima kasih Kak Grace untuk pertanyaannya. Untuk omega 3, ya misalnya kalau chia seed itu dia konsumsinya tentu harus dengan direndam air dulu ya, karena direndam sama cairan dulu, baru kita bisa minum. Jadi jangan makan chia seed di kondisi dia keras terus minum. Nah itu sering bikin obstruksi usus ya. Jadi cara makan biji-bijian itu juga ada uh, caranya yang bagus ya. Jadi harap teman-teman perhatikan. Kalau misalnya flaxseed ya biasanya sih di blender dulu ya, digiling halus dulu ya, baru kita boleh campur air atau kita jadiin pancake dan sebagainya itu bisa. Sumber lain yang seperti saya bilang omega 3 itu ada dari algal oil ya. Jadi kalau memang ada kebutuhan untuk omega 3 ya itu bisa dari vitamin algal oil. Kita bisa cari apa untuk DHA dan EPA-nya itu ada yang eh, apa rasio optimalnya seberapa ya. Kalau biasanya kalau yang DHA aja ya dia memang suplemennya lebih murah ya. Kalau yang DHA EPA, nah itu yang lebih susah didapat. Jadi kalau memang memungkinkan ya algal oil dengan rasio DHA dan EPA yang tertentu. Nah, terus siapa aja yang butuh ini omega 3? Ya tentunya anak-anak dalam masa pertumbuhan bisa ya, tapi jangan berlebihan juga karena bisa mempengaruhi perkembangan otaknya. Ya, jadi secukupnya aja ya. Jadi nggak ya mungkin uh, kalau memang udah minum DHA EPA ya nggak harus kayak makan kan ada banyak teman yang makan salmonnya over atau apa. Nah, itu nggak disarankan. Sebenarnya kalau yang algal oil itu sumbernya karena dia nabati ya, dia penyerapannya itu lebih optimal, nggak over. Jadi untuk anak-anak yang waktu itu teman saya ada ya anaknya itu kayak kecenderungan ADHD tapi belum. Nah, terus kata dokternya sih karena kebanyakan omega. Jadi untuk sekarang walaupun kita mengetahui kepentingan omega, ya tapi jangan berlebihan juga ya. Sebenarnya untuk anak-anak sebaiknya konsultasi dengan dokter dulu untuk dokter anak ya. Untuk umur sekian, berat badan sekian, dosisnya seperti apa ya. Terus kalau untuk dewasa misalnya teman-teman yang mempunyai misalnya masalah dengan kolesterol atau lipid, misalnya trigliseridnya tinggi atau enggak LDL-nya tinggi, bahkan kalau HDL-nya rendah, walaupun LDL-nya normal, itu dianjurkan untuk omega 3 juga. Nah, bisa dengan algal oil yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk mereknya sih ya silakan ya cari sendiri di toko oranye, toko hijau, atau dari sumber lain, just tip, ya silakan. Nah, terus untuk mencegah rabun jauh kena sinar matahari 1 sampai 2 jam, ya maksudnya gimana? Nah, sebenarnya sinar matahari bukan kita itu eh, kayak melihat matahari atau jemur sih enggak. Jadi studi yang didapatkan itu saat di Tiongkok mereka menguji kalau kelas yang di sekolah itu mempunyai pencahayaan yang bagus ya. Jadi jendelanya banyak, atapnya banyak jendela yang bening itu atap bening, banyak cahaya matahari yang masuk ya. Kalau di dalam 2 jam ke atas itu pencegahan mata minus itu lebih efektif ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi bukan em, kita melihat matahari itu nggak boleh ya, itu juga merusak saraf retina kita. Sebaiknya sih seperti aktivitas luar ruangan ya. Jadi apa itu main bola, ya jalan pagi, jalan sore, atau enggak sepedaan, ekstrakurikuler yang di luar ruangan, ya seperti uh, apa ya tenis lah, yang di luar ruangan ya, atau yang berenang. Nah itu kita boleh konsiderasi ya untuk anak-anak dikasih aktivitas luar ruangan tiap hari gitu. Jadi jangan nanti di sekolah udah belajar terus, nanti pulang di rumah ekstrakurikulernya tetap dalam ruangan terus. Jadi kita harus imbangin juga dengan aktivitas luar ruangan. Meskipun kita misalnya les gambar, ya kelihatannya sih kayak jarak dekat, tapi kalau les gambar di ruangan terbuka, nah itu lebih oke nih
daripada les gambar dalam kelas, misalnya seperti itu. Nah, jadi paparan matahari bukan secara langsung melihat matahari, tapi ya di aktivitas di mana pencahayaan matahari cukup banyak. Ya, jadi sebenarnya anak-anak itu butuh sinar UV ya untuk matanya bisa berkembang. eh, Ya, nggak cuma sinar UV sih ya, sinar UV, inframerah, dan segala spektrum dari cahaya matahari yang alami, ya itu sangat bagus untuk anak-anak ya. Kalau mau dibujuk-bujuk ya kayak Superman gitu ya. Kalau isi baterai pakai matahari kita, matahari bumi, nah nanti isi baterainya bagus. Dan matahari penting juga untuk vitamin D ya. Jadi banyak dari kita sekarang itu yang kekurangan vitamin D, ya nggak cuman yang dewasa, anak-anak juga karena aktivitas dalam ruangan semakin banyak persentasenya. Nah, jadi semoga sih bisa punya kebiasaan misalnya jalan pagi bareng anak atau jalan sore bareng anak gitu. Jadi sama-sama mendapatkan manfaat dari vitamin D alami gitu ya. Terus kalau terpapar matahari jangan berlebihan ya, jangan sampai ngos-ngosan, dehidrasi itu juga ya yang penting balance lah ya. Nah, semoga itu bisa menjawab Kak Grace. Oke, ada lagi nih pertanyaan lagi dok. Nah, atas nama April Waspodo. Dok, saya perempuan, sudah plus 0,5. Apakah mungkin bisa normal kembali atau hanya bisa diupayakan tidak bertambah plusnya? Dan apa yang harus dilakukan atau makanan apa yang harus dikonsumsi rutin? Untuk anak saya yang -3, apakah mungkin bisa normal tanpa operasi lastik? Lalu, apakah suplemen lutein untuk mata boleh dikonsumsi atau lebih baik suplemen beli berry? Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Kak April untuk pertanyaannya. Ya, untuk plus 0,5, ya itu mungkin ada kecenderungan umur kalau mendekati umur 40 ya. Jadi kita itu secara alami ya semua orang mau seganteng, secakep apapun, kita nggak lolos dengan rabun dekat. Ya, asal kita udah usia mulai 40, plus itu akan hadir ya. Mulai dari plus 0,5, plus 0,75, plus 1, dan selanjutnya. Jadi untuk pasien dengan plus 0,5 biasa sih lebih ke eye fatigue sih. Ini saya nggak tahu nih plus 0,5 untuk jauh atau untuk dekat ya. Mungkin Kak April bisa bantu jelaskan. Kalau untuk jauh hiperopia, nah itu biasa sih karena memang bola matanya lebih pendek daripada umumnya. Ya, jadi untuk plus orang dengan mata plus jauh, untuk penglihatan jauh itu hiperopia. Tapi kalau plusnya untuk baca yaitu rabun dekat, ya itu sebenarnya sangat alami sekali. Eh, Biasanya kalau memang munculnya lebih dini, berarti memang ada eye fatigue syndrome. Kemungkinan sih jarak, eh, misalnya kerja jarak dekatnya lebih dari 4 sampai 8 jam gitu ya. Jadi seharian duduk terus di komputer, kecenderungannya eye fatigue syndrome-nya ada. Ya, jadi butuh 0,5 plus 0,5 untuk merasa lebih nyaman ya. Tujuan plus itu untuk apa? Ya, dia membantu di saat mata kita tidak bisa akomodasi untuk melihat dekat, lensa plus saat membaca ya akan menggantikan usaha dari otot-otot mata kita ya untuk membaca dengan lensa plus ini ya. Jadi saran saya yaitu yang 20-20-20 rule yang 20 menit istirahat 20 detik melihat benda jauh 20 kaki atau 6 meter ya. Kalau bisa 40 menit itu istirahat 5 menit ya. Jadi kita tetap harus menjaga kesehatan mata. Ya, mata itu nggak punya kayak saraf yang kayak otot gitu ya, atau kulit kegores dikit dia nyeri gitu, atau otot dia kalau habis nge-gym capek nyeri. Nah, dia mata itu lebih kayak ngeres, pegel ya. Dia rasanya lebih kayak seperti itu daripada nyeri yang hebat. Jadi kita bisa sering-sering rasakan nih, mata saya apakah terlalu lelah. Ya, jadi kalau memang matanya sering capek, ya pegel, kering, nah itu berarti kita harus mengurangi
aktivitas jarak dekat, ya entah dengan mengurangi secara keseluruhan, tapi kalau memang kerjaan banyak nggak bisa, yaitu yang 20 menit, 20 detik melihat benda jauh 20 kaki. Ya, untuk anak yang -3 apakah bisa normal tanpa operasi lasik? Untuk -3, jadi kalau untuk minus itu memang bola matanya sudah memanjang, ya. Kalau memang mau normal kembali, kita nggak mungkin memendekkan bola mata itu, ya. Jadi fungsinya, jadi kita banyak ya opsi seperti pakai kacamata, ya itu untuk memperbaiki minusnya. Dan sekarang itu sudah banyak lensa yang untuk myopia control, ya. Jadi lensa myopia control itu membantu mencegah minusnya bertambah pesat, tapi dia tidak bisa mengurangi minus. Ya, jadi nggak bisa dengan misalnya udah -3 nih, saya pakai lensa myopia control bisa nggak jadi -2 atau -1? Ya, belum bisa. Ya, tapi kita bisa mencegah -3 menjadi -4, -5, dan lebih tinggi lagi. Ya, jadi itu untuk salah satu opsinya. Ya, kalau untuk nggak mau ribet, ya kacamata dengan myopia control itu bagus. Ya, terus untuk selanjutnya ada opsi apa lagi, Dok? Ya, ada juga sekarang lensa kontak yang soft lens, ya, dengan myopia control. Jadi kalau misalnya anaknya aktif nih, nggak mau pakai kacamata, kacamata dicopot-copot terus. Ya, kalau ibunya rajin mau pasangin lensa kontak soft lens, boleh nih pagi dipasangin, ya, dia pulang di rumah dilepas, ya, terus di rumah pakai kacamata bisa. Itu ada juga yang myopia control. Jadi eh, akan lebih bagus untuk anak-anak mencegah minusnya makin bertambah, ya. Nah, eh, terus ada lagi, ya, lensa kontak yang keras, ya itu untuk anak-anak yang minusnya tinggi. Ini biasanya kacamatanya udah terlalu tebal, 10, 12 yang ke atas bisa pakai lensa kontak keras. Ada juga yang lagi booming, yang apa ortho-K, ya. Jadi anaknya malam pakai saat tidur, lensanya keras. Nah, ini dia tuh seperti cetakan. Jadi yang seperti saya bilang tadi, mata minus bola matanya panjang, ya. Jadi dengan soft lens lensa apa dengan ortho-K, dia tuh lensanya keras, kita menggepengkan korneanya. Ya, jadi membendekkan bola mata dengan cetakan, kayak cetakan puding. Jadi malam dicetak, pagi dilepas. Mau sampai kapan? Sampai selamanya. Ya. Nah, itu juga selain bisa, jadi dia malam misalnya pakai nih, besok pagi udah nggak harus pakai kacamata lagi. Ya, jadi manfaatnya ada dua. Anaknya pagi nggak butuh pakai kacamata, ya aktivitasnya bisa lebih banyak ya. Mungkin kalau anak-anak yang aktif banget bisa. Ya, terus yang kedua bisa mencegah minusnya bertambah juga. Ya, ini yang tanpa lasik. Terus banyak yang tanya kapan anak saya boleh dilasik. Ya, jadi harus selesai perkembangan ya. Jadi minimal 16 atau 18 tahun ke atas ya masa perkembangannya sudah selesai ya. Kita udah bisa merasa ini anak 2 tahun ya tidak minusnya sudah tidak nambah lagi. Ya, itu baru boleh dilasik atau di smile. Nah, lasik atau smile juga tidak mengubah panjang bola matanya, tapi ya tetap sama, itu korneanya ditipisin, ya supaya panjang bola matanya itu seperti normal, ya. Tapi korneanya lebih tipis daripada di awal. Nah, kalau udah lasik atau smile itu permanen, ya. Terus, apakah suplementasi lutein untuk mata boleh dikonsumsi? Boleh. Apa lebih baik suplemen berberry? Biasanya dibarengin. Ya, kalau yang setahu saya yang racikan pada umumnya lutein dan bilberry itu dibarengin. Ya, lutein sebagai suplemen untuk fungsi makula. Ya, suplemen bilberry itu dia sebagai antioksidan yang seperti saya bilang vitamin C, vitamin ya sebagai antioksidan untuk mencegah kerusakan saraf mata dari radikal bebas. Ya, biasa ini lebih baik untuk orang tua, orang dewasa. Ya, lutein secara umum sih boleh.
boleh dikonsumsi. Oke, semoga ini menjawab pertanyaan Kak April. Ya, apa ada lagi pertanyaan? Ya, apa ada lagi pertanyaan? Kalau ada di saran hand aja. Raise Bisa. hand. Ya, saran hand. Ya, boleh raise hand, Ya, boleh raise ketik hand, ya. boleh chat di kolom chat boleh. Kalau ada, boleh. Dari moderator, apa ada pertanyaan tentang mata juga boleh. Oh, kalau saya ada sih. Kalau untuk Mhm. misalkan mata, misalkan Mhm. iritasi itu gimana? Misal, mencegahnya gimana? Untuk Oke. Ya, jadi di iritasi ada berbagai macam ya. Jadi banget caranya. ada yang ada yang gatal karena alergi, ada yang karena debu, ya ada yang karena infeksi bakteri atau virus. Ya, jadi ya banyak sih faktornya. Jadi tergantung faktor juga. Ya, yang pertama sebenarnya pada umumnya kita jangan suka mengucek mata dengan tangan. Ya, sebenarnya anggota tubuh yang paling kotor itu tangan ya, karena tangan udah megang kemana-mana, ya terus ngucek mata, nah itu yang sering bikin bakteri masuk ke mata, ya. Nah itu yang kita bisa hindari untuk infeksi bakteri. Selain itu kalau teman-teman yang pengguna lensa kontak ya harus dibersihkan dengan benar, ya lensa kontak jangan lebih dari 8 jam per hari, ya. Terus peralatan perawatan lensa kontak juga harus bersih semua ya, sering-sering diganti, ya. Itu untuk pencegahan infeksi bakteri, ya. Terus ada lagi misalnya eh, alergi, ya kita kalau misalnya ada teman alergi polen, ya itu atau alergi debu, ya kita usahakan bagaimana lingkungan kita bisa lebih bersih, mungkin pakai air purifier, ya, sering sering jemur, misalnya spray, ya, atau enggak bantal-bantal, guling-guling itu sering dijemur, ya. Nah, terus ada teman yang misalnya suka atau gatal, bukan gatal juga sih, matanya kering, jadi terasa gatal. Nah, itu selain saya bilang banyak istirahatin mata, ya, rutin, ya, bisa juga pakai obat tetes untuk mata kering, ya. Oke, nah, semoga Oke. itu menjawab. Ya, terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan lagi dari atas nama Centra. Selamat malam, Dok. Izin bertanya, untuk anak usia 9 tahun, banyak yang hilang bola matanya, tidak seimbang. Apakah itu berhubungan dengan saraf mata? Belum pernah, belum pernah konsultasi dengan dokter mata. Dan apakah ada cara pencegahan atau penyembuhannya? Terima kasih, Dok, dari atas nama Centra. Oke, terima kasih ya Kak Chandra untuk pertanyaannya. Ya, untuk anak usia 9 tahun banyak hilang bola matanya, saya pikir itu seperti mata juling ya. Jadi mungkin matanya nggak di posisi tengah, jadi banyak yang terlihat bola putihnya. Nah, mata juling itu ada berbagai faktor. Ya, salah satu itu mungkin dari cedera lahir. Ya, saat lahir entah itu trauma dari mungkin saat keluar dari rahim ibu, ya, itu bisa jadi cedera atau dari cedera kebentur dan sebagainya. Jadi banyak sekali faktor. Ya, dan faktor yang kedua yang sebenarnya lebih umum itu mata yang juling itu mungkin minus. Ya, minusnya tinggi, nggak pernah dikoreksi, lama-lama dia menjuling. Ya, faktor ketiga itu bawaan. Jadi memang tidak ada faktor lain yang bermakna, ya, tapi dia mungkin ototnya itu lemah. Jadi secara bawaan ada ototnya yang lebih lemah, makanya dia juling, ya. Jadi sebaiknya bagaimana
Yang sebenarnya kita mau terapi itu paling baik itu di bawah 6 atau 7 tahun. Jadi kalau udah 9 tahun agak susah ya. Cuman harus juga dikonsultasikan dengan dokter yang khusus spesialis strabismus untuk dievaluasi. Ya sebaiknya sih ke dokter mata umum dulu boleh ya cek apakah karena minusnya tinggi. Ya biasa kalau mata minusnya sebelahnya tinggi misalnya mata kanannya -6, mata kirinya 0. Karena mata kanan tidak melihat selalu berem ya. -6 kan buram banget nih. Nah, jadi otak tidak akan menganggap mata kanan itu sebagai organ penglihatan yang dibutuhkan. Jadi dia hanya mengandalkan mata kiri, misalnya. Ya, jadi apa yang terjadi kalau tidak mata kanan tidak dikoreksi minusnya? Ya, jadi saraf matanya melemah, ya. Awalnya itu melemah, kita sebutnya amblyopia atau mata males. Dengan kelemahan ini makin tidak teratasi dengan baik, makin lemah lagi, lama-lamanya jadi juling. Ya, kalau untuk hal ini kita bisa dibantu dengan kacamata. Jadi banyak pasien saya datang setelah pakai kacamata julingnya hilang. Ya, itu bisa. Ya, ada juga yang butuh yang kacamata khusus untuk strabismus, kacamata prisma. Ya, itu juga bisa. Ya, kalau memang tidak ada jalan lain, ya kemungkinan harus operasi. Ya, jadi kenapa mata juling mungkin butuh operasi itu tergantung anaknya juga. Ya, mungkin dia ada tidak percaya diri sering diledekin teman. Gitu. Nah, jadi untuk walaupun mungkin tidak memperbaiki fungsinya, mungkin anak ini ada cedera saat lahir atau memang bawaannya sudah juling, sarafnya otot saraf dan ototnya itu kurang bagus. Nah, walaupun tidak memperbaiki fungsinya, tapi secara estetika akan memperbaiki dan bisa membangun kepercayaan diri dia, psikis dia. Ya, jadi saya sarankan sebaiknya secepatnya ke dokter mata terdekat. Ya, kalau sudah dari dokter mata udah dicek ini apakah itu dari cedera, bawaan ataupun mata minus. Ya, kalau memang julingnya parah banget, sebaiknya ke dokter yang khusus untuk strabismus mata juling. Ya, semoga bisa membantu Kak Sentra dan anaknya. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Ratna Pok. Malam Dok Silvia dan teman-teman mau tanya tentang obat tetes mata. Kebetulan dulu anak saya pernah konsultasi dengan dokter dan dikasih saran merek tertentu obat tetes mata yang bagus. Mungkin bisa di-share lagi, Dok. Terima kasih. Terima kasih Kak Ratna untuk pertanyaannya. Sebenarnya ya untuk kondisi anak Kak Ratna waktu itu infeksi. Ya, jadi daripada saya kasih saran merek apa yang bagus, saya sebenarnya pengen edukasi merek apa yang jangan dipakai. Ya, jadi untuk entah itu untuk anak-anak atau dewasa, kadang itu kita infeksi bakteri itu seperti apa? Ya gejalanya itu mata merah, gatal, belekan, ya banyak kotoran mata. Ya, nah kadang juga kalau lebih parah lagi berair. Nah, kalau untuk infeksi bakteri, ya, ini bukan yang mata kering atau gatal yang biasa ya, tapi untuk yang mata merah, berair, belekan, gatal, ya, ini kita bisa pakai antibiotik saja. Ya, antibiotik saja kita nggak pakai yang campuran dengan steroid. Antibiotik saja seperti apa? Seperti fluoxacin, levofloxacin itu boleh, atau fenicol boleh. Ya, yang jangan dipakai adalah yang bercampuran dengan dexamethasone. Ya, jadi kalau lihat label obat yang ada kayak Citrol, ya, itu ada dexamethasone, Tobrosone, dexamethasone, Polydex, dexamethasone, data campuran lain-lainnya, ya, itu yang dengan dexamethasone itu butuh buat pasien pasca operasi katarak. Nah, itu untuk mengurangi peradangan dalam mata. Tapi itu kan kondisinya steril, tidak ada bakteri. Tapi kalau bakteri dia bertemu dengan steroid, kayak dexamethasone dan sebagainya, nah itu akan makin merah. Ya, jadi sebaiknya sih hindari
yang dengan dexamethasone untuk obat tetesnya, ya. Tapi kalau untuk antibiotik saja boleh, salep mata juga boleh, antibiotik saja, ya. Jangan kasih tetes mata yang mengandung dexamethasone kalau belum mengetahui sumber infeksinya dari mana, ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan Kak Ratna ya. Oke, pertanyaan yang ketiga dok dari atas nama Nancy. Malam dok, saya pasien lupus SLE udah 5 tahun dan konsumsi hidroxychloroquine 200 miligram per hari. Bagaimana menjaga kesehatan mata? Saya karena hidroxychloroquine sepertinya ngefek ke mata. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nancy atas pertanyaannya. Jadi hidroksikloroquine itu kita biasa takutnya kan menyerang ke saraf mata ya. Jadi kita biasanya rutin melakukan OCT, OCT papil yaitu OCT saraf mata. Kita scan ya, apakah saraf mata ini mengalami penyusutan, penipisan ya akibat obat ini. Jadi biasa sih rutin. Biasanya minimal sih 6 bulan sekali ya untuk pemeriksaan ini bisa sampai 1 tahun juga kalau stabil. Tapi biasanya sih dicek secara rutin oleh dokternya, bakal dikonsultasiin ke dokter mata untuk scan ya dan juga untuk tes ya kontras ya untuk nanti dikasih kayak kartu-kartu gitu. Nanti dites nih kontrasnya apakah menurun atau tidak. Ya, jadi kalau kontras itu misalnya adalah penglihatan perbedaan warna kurang bagus. Ya, nah itu kita juga mencurigai untuk eh, apa ada efek samping dari hidroksikloroquine. Biasanya kalau memang ada hidroksikloroquine kita ada bermasalah, biasanya kita rujuk balik ke spesialis penyakit dalam untuk melakukan misalnya obat ini di stop. Ya, jadi untuk obat ini di stop bisa sebenarnya memperbaiki ya. Jadi ada sebagian pasien bisa reverse ya. Nah, terus bagaimana menjaga kesehatan mata? Ya sebenarnya bisa dengan antioksidan yang seperti tadi ditanyakan teman, lutein, bilberry, vitamin A, C, E, ya, dan vitamin mata. Untuk antioksidan itu boleh. Ya, banyak merek di luar sana, ya boleh tanya konsultasi sama penyakit dalam. Ya, apakah cocok untuk dikonsumsi supaya tidak mencegah efek samping untuk saraf mata dari hidroksikloroquine ya. Nah, sebaiknya sih yaitu kalau untuk SLE memang inflamasinya lumayan. Jadi sebaiknya memang diperbanyakin kayak buah-buahan, sayur-sayuran ya, mau bikin smoothies juice juga boleh ya biar sayurannya cukup, sayur dan buah-buahan vitaminnya cukup banyak untuk alami ya. Jadi kita secara pola makan itu boleh ya. Kalau misalnya pagi ya kita ngejus sayur-sayuran, buah-buahan yang vitaminnya tinggi itu bagus. Jadi nggak harus tergantung semua dengan obat juga ya. Kan hari ini kita kan bahasnya pola makan nabati ya. Jadi boleh untuk jus pagi itu ya nggak usah pakai gula nggak apa-apa kan udah banyak gula dari buah ya. Oke, semoga itu bisa menjawab Kak Nancy ya. Semoga pengobatannya lancar ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Erison. Malam dok, apakah mata minus itu bisa menurun ke anak ya? Terima kasih dok. Oke, terima kasih Kak Erison atas pertanyaannya. Ya, sangat bisa menurun sekali ya. Jadi kalau kita melihat eh, bukannya rasis tapi memang ras Asia, East Asia ya. Jadi kayak Chinese, Jepang, Korea ya itu lebih kecenderungan gampang untuk minus dibandingkan ras yang lain seperti yang Afrika, ya atau Caucasian ataupun Melayu ya. Karena genetik itu memang ada ya. Jadi kalau memang orang tua itu matanya minus kedua-duanya, ya harus dijaga benar anaknya. Yang seperti saya sarankan tadi, postur tubuh tegak, ya jarak baca 30 cm ke atas atau enggak 2 jangkal ya.
Terus anaknya di ruangan yang terang saat membaca, ya. Terus tadi yang slide saya berapa lama untuk tiap anak, ya ini saya izin share lagi ya. Jadi kita harus bantu anak-anak kita ya untuk mencegah mata minus kepada mereka. Ya, jadi untuk ini boleh di screenshot ya, mungkin ada teman yang telat datang. Ya, silakan di screenshot ya. Ini untuk anak-anak ya, seiring tahun mereka bolehnya berapa jam tiap hari untuk screen time-nya. Ya, ini boleh di screenshot. Oke. Ya, ya semoga teman-teman bisa menjadikan ini sebagai referensi ya untuk pencegahan rabun jauh untuk anak-anak ya. Terus posturnya juga harus benar ya, seperti ini. Ya. Jadi harus seperti anak ini yang postur tubuhnya tegak, jarak baca 30 cm, ruangannya terang. Oke. Ya, ini untuk membantu anak-anak kita supaya uh, bisa dicegah sih sebenarnya. Ya. Jadi walaupun misalnya orang tua mata minus, ya jangan berkecil hati, ya. Bisa jadi anaknya nggak dapat mata minus juga bisa. Kalau kita edukasinya dengan baik, kita mengasih kebiasaan dengan baik, ya. Oke, ada Oke, ada lagi ini dari Erison lagi. Dokter, apakah obat tetes mata bisa menyebabkan hitam di pelupuk mata bagian bawah ya? Makasih, Dok. ada yang pasien dengan kulit yang sensitif bisa bikin hiperpigmentasi, ya. Nanti kalau Kak Erison boleh chat saya nanti ya kalau mau ditanyakan. Tapi kalau memang ada reaksi seperti itu ya sebaiknya kalau nggak dibutuhkan di stop dulu ya. Jadi bisa jadi reaksi alergi entah dari obatnya atau aditif dalam obat ya. Nanti silakan dikonsultasikan dengan dokter mata yang meresepkan ya, atau kalau memang itu obat mata yang ditetes mandiri ya itu boleh di stop ya. Kalau misalnya kayak Insto, yang Proto, yang atau kayak banyak yang tetes-tetes mata Jepang yang just tip kita nggak tahu dari mana. Ya itu kalau memang menyebabkan itu sebaiknya di stop. Ya, tapi kalau memang obat ini kayak obat glaukoma ya atau obat penting yang lain ya, silakan konsultasi dengan dokter mata kakak sendiri ya. Oke, Oke, masih ada lagi dari Rini Gosno. Malam, Dok. Adik saya Indah, mata saya sebelah kiri sering ketekan. Kenapa ya, Dok? terima kasih Kak Rini. Ini eh, merasa tertekan atau sering banyak kotoran maksudnya? Ya, kalau bisa tolong dijelaskan di chat ya, apa sering keluar kotoran atau rasanya kayak tertekan-tekan gitu. Ya, silakan diperjelas lagi ya, Kak Rini. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi. Maaf, maaf. Dari April Wasput. Tuh, maaf, Dok. Tanya lagi, Dok. Untuk jus sayur dan buah, sayurnya mentah atau direbus dulu? Lalu diminumnya dengan ampasnya atau sarinya aja, atau disaring dulu. Lalu kapan waktu terbaik untuk diminum jusnya ini, Dok? Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya bantu Kak Rini dulu ya, karena Kak Rini Oh udah ya, menjelaskan banyak kotoran. Jadi kalau banyak kotoran kemungkinan sih infeksi ya. Kalau memang ada infeksi bakteri, ya itu segera ke dokter mata terdekat ya. Banyak kotoran kita pakai antibiotik aja
ya, jangan pakai yang ada dexamethasone, kita pakai antibiotik aja. Saya saranin sih ke dokter mata terdekat ya. Jadi bisa kalau banyak kotoran biasanya bakteri, tapi kadang ada juga yang sedang batuk pilek. Nah, itu karena virus juga bisa ya. Jadi ini saran saya sih ke dokter mata dulu ya, melihat apakah ada infeksi. Kalau ada infeksi bisa ditangani dengan obat saja. Biasanya sih 1 minggu udah sembuh kalau obatnya benar ya. Jadi Kak Rini, saya sarankan untuk ke dokter mata ya, jangan ditunda-tunda ya. Oke, terus selanjutnya untuk Kak April ya, untuk eh, jus sayur dan buah, sayurnya mentah atau direbus dulu. Untuk saya pribadi sih, saya jusnya sih nggak direbus dulu ya, mentah aja. Terus ampasnya disaring atau enggak itu preferensi masing-masing. Ya, ada yang suka disaring, ada yang suka di cold press. Kalau saya sih suka seratnya, jadi minum aja. Ya, jadi itu untuk preferensi masing-masing. Kapan waktu terbaik untuk minum jus ini? Kalau saya pribadi, saya sih minumnya pagi sebelum makan. Ya, jadi seratnya di bawah untuk biar kita lebih kenyang, biar nggak makan sembarangan. Gitu. Jadi kalau untuk saya sih pribadi pagi sebelum makan, tapi kalau memang ada waktu kapanpun oke kok. Sebenarnya nggak ada tantangan atau apa-apa ya. Ini sesempatnya. Jadi something is better than nothing. Ada sedikit pun lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Jadi kalau memang mau nge-jus smoothies ya boleh kapan aja. Tapi saya saranin sih sebelum makan. Jadi pas kita makan kita udah tahu nih kita segini udah kenyang jadi nggak makannya nggak berlebihan. Oke, ini ada yang raise hand. Surjat. Iya, oh boleh. Oh, ada private chat. Oh ya, nanti saya jawab ya. Oke, boleh. Oke, kita selanjutnya. Selanjutnya Fatima Tunggal mau tanya dok, kalau cucu saya nonton TV sering pakai sebelah mata. Oke, Kak Fatima mungkin suka. Jadi dia sebelah mata, kalau pemahaman saya berarti dia suka ngelirik begini ya. Entah itu toleh ke kanan, toleh ke kiri. Iya. Ya, jadi kalau kayak gitu biasanya matanya udah ada minusnya. Ya, jadi dia satu matanya kurang melihat, jadi dia pakai mata yang bagus. Ya, jadi mungkin yang mata kanannya itu nol, mata kirinya itu nol, salah satunya minusnya. Jadi sebaiknya sih eh, diperiksa ke dokter mata atau enggak diperiksa minusnya paling enggak ke optik juga boleh. Ya. Nah, soalnya kalau udah suka lirik-lirik itu, jadi gejala awal mata minus untuk anak-anak kan sering takut ngomong ya, takut diomelin, dimarahin orang tua, mereka nggak mau ngomong. Jadi pas datang ke saya udah minus 6, saya bilang, Bu ini nggak 1 hari 2 hari, ini bertahun-tahun. Ya, jadi ya yang satu kita jaga hubungan baik ya Bu, sama anak, jangan sering dimarahin. Ya, jadi kedua itu kita biasanya kita bisa melihat dia kalau lihat jauh. Ya, biasa dia itu kalau lihat jauh itu matanya suka disipitin. Ya, kalau kita lihat dia tuh kalau matanya suka disipitin, ada kemungkinan dia matanya minus. Ya, suka melirik ke kanan, ke kiri, cuma menggunakan satu mata, itu juga ada gejala mata minus. Ya, atau enggak dia itu harus di posisi tertentu, harus dekat banget baru kelihatan, itu juga gejala awal mata minus. Jadi anak nggak bisa ngomong, tapi kita kalau merasa ini anak kok aneh, ya eh, kok perilakunya kayak aneh gitu ya kita nggak apa-apa, nggak masalah, jangan dimarahin ya, kita bawa aja untuk diperiksa dulu ya, mungkin memang ada keluhan yang dia nggak bisa ngomong ya, kadang masih kecil nggak bisa ngomong, nggak tahu cara ngomong, kadang takut ngomong ya. Jadi kalau misalnya anaknya lagi sipitin mata, matanya lirik ke kanan lirik ke kiri kayak begini ya, atau jarak bacanya harus dekat banget, nah kita harus waspada bahwa ini anak butuh kacamata mungkin ya. Oke, semoga Kak Fatima bisa membantu cucunya ya untuk periksa mata. Semoga menjawab Kak Fatima. Selanjutnya dari Gresiaan. Dok, saya mau tanya, mata kanan tiba-tiba gelap 100% itu bisa sampai 1 menit.
dan pulih kembali itu apa ya penyebabnya dan sering terjadi dan bagaimana mengatasinya, Dok? Mm-mm. Oke, kalau untuk Kak Grace, ya mata kanan tiba-tiba gelap 100% pulih kembali. Oke, dan sering terjadi. Nah, itu saya harus tanya apakah ada faktor resiko seperti hipertensi, itu darah tinggi, kolesterol, sakit jantung. Ya, jadi ada yang kita namanya itu transient iskemik. Jadi di mana ada penyumbatan kecil di pembuluh darah yang menyebabkan gejala-gejala seperti itu. Ya, saya kalau bisa kasih konteks, Kak Grace bisa eh, beritahu misalnya umurnya berapa, ya, terus ada penyakit apa aja, misalnya darah tinggi, kencing manis, ya, kolesterol dan sebagainya, ya, eh, sebagai ini ya, sebagai dasarnya. Ya, jadi kadang itu memang ada, mm, jadi penyumbatan yang kecil terjadi, ya, jadi dia gelap terus, terus habis itu pulih kembali. Nah, itu sumbatan-sumbatan kecil. Ya, biasa kita lihat retinanya udah bisa kelihatan kalau pembuluh darahnya bermasalah. Bahkan kalau retina itu bisa melihat penyakit yang bahkan pasiennya nggak tahu. Jadi kalau pasien saya datang retinanya pembuluh darahnya sempit banget nih, saya pasti harus cek nih, ini pasiennya ada darah tinggi nggak atau nggak darah tingginya belum teratasi atau belum terdiagnosa. Biasanya ada, ya. Jadi eh, itu memang harus diwaspadai. Kalau bisa sampai 1 menit sih lumayan ya. Terjadi saat SMP tapi setelah kuliah udah nggak pernah lagi. Oh ya, kalau sekarang udah nggak pernah ya mungkin oke sih, nggak ada masalah ya. Kalau sampai sekarang masih sering terjadi ya silakan diperiksa saraf matanya. Ya, kalau memang ini saat SMP sekarang udah nggak ada masalah ya semoga sih nggak ada masalah ya. Oke, Yang tadi, oh ya, tadi Ratna Pok itu ngomong boleh info jadwal dokter Sipria nggak di mana aja? oke. Terima kasih Kak Tana atas pertanyaannya. Saya bantu share screen ya untuk jadwal saya. Oke, untuk jadwal saya prakteknya di Jakarta dan Bekasi, ya. Kalau di Royal Progress Center, saya prakteknya Selasa Rabu itu sore, jam 5 sampai jam 8 sore, ya. Kamis Sabtu itu jam 10 sampai jam 1 siang. Terus di Bekasi, ya, saya Senin, Selasa, Jumat, pagi jam 10 sampai jam 12 siang. Ya, kalau teman-teman yang membutuhkan untuk konsultasi, boleh di screenshot ya. Kalau memang membutuhkan ya eh, silakan di screenshot ya. Oke, ya semoga dapat membantu ya. Kalau masih ada pertanyaan Oke, lagi, masih boleh ya. ada. Ini pertanyaan dari atas nama Graciaan. Dok, saya mau nanya, anak saya diagnosa low vision. Apakah ada alat membantu untuk bisa melihat? Oke, kalau untuk terapi low vision, eh, bis- saya harus tahu nih low visionnya karena apa dulu. Yang biasa sih dikasih alat bantu ya seperti entah itu kacamata pembesar ya atau loop gitu, kacamata yang khusus. Ya, kalau memang bawaan lahir biasa kita pakai alat bantunya seperti itu. Entah itu kacamata yang pakai loop ya atau enggak kacamata pembesar seperti itu. Kalau memang bawaan lahir memang agak susah ya. Oke.
Jadi saran saya sih ke terapis low vision yang terdekat ya, eh, untuk diatasi lagi apakah ada alat-alat bantu yang lebih eh, bisa lebih cocok ya untuk anaknya. Apakah itu nanti akan mengarah ke kebutaan? Kalau low vision itu ya tergantung kondisinya. Kalau memang sudah stabil, bisa jadi ya seperti ini aja, nggak buta total. Tapi harus lihat juga bawaan lahirnya tuh dari apa. Kalau memang dia dari retina, ini ada yang punya retinal dystrophy, ya itu bisa jadi makin lama makin buruk bisa. Tapi ada juga yang stabil juga ada, ya. Oke, ya ini harus lihat lagi pemeriksaannya. Kalau ada pemeriksaan saraf mata, ya itu baru bisa dijelaskan itu dari mana. Kalau makin lama penglihatan makin berkurang, saya curiga sih ada masalah di retinanya ya, di saraf matanya. Eh, Kalau untuk donor mata untuk sekarang cuma bisa kornea ya Kak Grace. Kalau untuk retina belum bisa ya. Tapi masih banyak research tentang donor mata, masih banyak research untuk stem cell dan sebagainya yang dilakukan ya semoga kedepannya ada jawaban untuk anak kakak ya. Tapi untuk saat ini belum bisa donor mata, tapi untuk donor kornea saja ya. Oke, semoga membantu jawaban Kak Grace ya. Oke. Atas satu lagi pertanyaan dari QQ. Malam dok, saya mau nanya, jika dinyatakan glukoma, apakah setelah laser hidritomi masih harus memakai tetes obat penurun tekanan bola mata? Terima kasih dok. Oke, terima kasih Kak Kiki untuk pertanyaannya. Ini harus tergantung dengan keadaan tekanan bola mata ya. Kita memang mau kontrolnya di bawah 21 atau kalau bisa di belasan itu lebih bagus untuk glaukoma. Kalau memang setelah laser iridotomi ya tanpa obat tekanan bola mata baik ya bisa lepas obat. Tapi kalau memang tempat tekanan bola mata tetap di atas batas normal, jadi tetap butuh obat tetes glaukoma ya. Jadi kenapa glaukoma ini kita sangat tekankan. Jadi kalau untuk pasien-pasien glaukoma saya nggak bisa lepasin aja ya karena untuk glaukoma ini tekanan bola mata dia makin meningkat. Saraf mata yang menyambungkan mata ke otak dia akan makin tertekan. Dan saat saraf mata ini tertekan, ya saraf matanya mulai mengalami kerusakan. Ya, jadi kalau misalnya untuk pasien glaukoma gejalanya seperti apa? Ya, bisa jadi nyeri, penuh, rasa tertekan, ya, berair, ya, kadang bisa sakit kepala juga. Terus kalau melihat yang pandangannya tuh makin lama makin mengecil kayak lubang kunci. Ya, jadi awalnya itu eh, pinggir-pinggirnya yang nggak kelihatan. Jadi mungkin sering nabrak meja, nabrak sana sini. Terus nanti makin lama penglihatannya makin mengecil kayak lubang kunci. Nah, itu kalau glaukoma sudah lanjut, ya bisa benar-benar tidak melihat, cuma lihat bayangan sama sekali. Jadi tergantung kondisi Kak Cucu, ya, apakah tekanan bola mata sudah optimal. Kalau sudah optimal bisa dipas ya sesuai anjuran dokter kakak ya. Kalau memang masih tinggi, ya kemungkinan masih butuh lanjut dulu ya. Oke, jadi kalau untuk glaukoma ya silakan konsultasi dengan dokter yang masing-masing ya. Oke, Oke, ini ada pertanyaan lagi dari atas nama Lia. Dokter Sipia, tolong tanya, apakah kita perlu minum suplemen mata setiap hari untuk usia mendekati 50 tahun? Apakah cukup efektif bila kita mengkonsumsi irisan wortel kukus dan minuman rebusan bunga telang secara berkala, serta bagaimana pencegahan katarak? ya, terima kasih ya Kak Lia untuk pertanyaannya. Ya ini tergantung kondisi masing-masing ya. Kalau memang
pada dasarnya nggak banyak masalah. Jadi nggak ada masalah makula, nggak ada masalah retina. Kita sehat-sehat aja ya. Saya saranin pola makan nabati, pola makan sehat ya. Banyakin sayuran, buah-buahan itu udah cukup aman sih. Saya sendiri nggak konsumsi suplemen mata. Ya, jadi kalau saya sendiri merasa mata saya cukup oke-oke aja gitu. Jadi saya nggak konsumsi tiap hari atau konsumsi suplemen mata ya. Kalau untuk yang memang ada masalah, uh, mulai ada masalah retina, masalah saraf mata dan sebagainya macam, boleh minum tiap hari. Kalau nggak ginjalnya masih oke, nggak banyak obat dan lain-lain sih, oke-oke aja. Tapi kalau memang sakit berat, ya kalau misalnya ada pasien yang diabetes, ya kalau misalnya fungsi ginjalnya kurang bagus, biasa sih saya nggak kasih juga untuk vitamin minumnya. Jadi tergantung kondisi masing-masing ya. Kalau sehat aja sih pola makan nabati, pola makan sehat sudah cukup. Jadi nggak harus banget untuk konsumsi vitamin mata. Ya, kalau saya sendiri sih saya merasa aman aja nggak konsumsi sih untuk mata ya. Multivitamin boleh, nggak masalah omega boleh ya, itu oke-oke aja. Jadi nggak harus khusus banget untuk mata kalau nggak membutuhkannya. Oke. Ah, iya. Kalau untuk Kak Grace, dari hasil pemeriksaan lama-lama bagian putihnya akan menghitam. Ya, kalau untuk Kak Grace bisa anaknya pakai uh, bisa dicoba dengan ini ya apa vitamin mata, antioksidan dan sebagainya. Ya, untuk anak-anak ada. Ya, nanti bisa tanya dokternya untuk merek tertentunya. Oke. Ada lagi dari Oke. April Waspodo lagi. Dok, spill dong resep smooth ala dokter Silvia dong. Eh, biasa seledri, terus sayuran hijau, entah itu pok choy lah, kale lah. Kale saya nggak pakai batangnya, seratnya kebanyakan. Bayam, bayam apa? Bayam pocai, ya, yang lumayan oke. Seledri sih, ya saya minum aja. Terus kalau untuk buahnya, ya kalau mau mengurangi lemak, apel hijau boleh, ya. Eh, terus apa lagi? Perasan lemon, nah itu boleh. Terus ganti-ganti aja. Kalau ada yang doyan beet, ya silakan di jus beetnya. Kalau mau bayam merah, yang merah-merah, wortel, oke juga. Ya jadi kalau saran saya sih eat the rainbow. Ya jadi banyakin uh, warna hijau lah, kuning lah, merah lah. Ya jadi segala warna. Kalau mau yang ungu, kayak tadi ada yang bunga telang, oke. Kalau mau apa, cabbage, ya tergantung masing-masing sih nggak ada resep yang khusus ya. Ya tergantung kalau hari ini pengennya apa ya masukin aja. Kalau ibu saya dulu minumnya pare hebat kan. Saya sih nggak kuat. Jadi ya ini ada orang yang sesuai kesukaan aja. Tapi saran saya ya semua warna ada gitu. Dalam makanan sehari-hari nggak harus smoothies saja. Tapi kalau smoothies biasanya sih ya seledri, sayuran, wortel, sama jus, sama apel hijau, ya, sama perasan lemon. Oke, itu itu oke sih, boleh ganti-ganti. Ya. Goji sangat baik buat mata, ya bisa. Ya, tapi sebenarnya kalau goji harus banyak juga ya. Dan jadi nggak apa-apa membanyakin diseduh sama teh krisan. Ya, nggak ada masalah. Goji berry bagus. Mau masukin ke smoothies jadi topping, ya, itu juga enak. Ya. Mau chia seed apa masukin chia seed dalam smoothie juga oke. Goji berry apa ya yang suka-suka aja sih. Eksperimen aja. Ya. Oke, semoga membantu. Ya, apa ada lagi pertanyaan? Kalau saya bertanya, dok, kalau untuk
untuk mata lebih baik apa ya? Maksudnya makanan apa yang supaya untuk kesehatan mata gitu dok, untuk aman. Iya, yang Oh, ya vegan pokoknya nih, yang tadi vegan. tadi saya Selain sarankan. wortel ya. Ya, jadi ya itu yang saya bilang eat the rainbow. Jadi semua warna dimakan ya untuk sayur-sayuran ya. Ya, jadi eh, mau yang tadi saya bilang sih banyak ya. Mungkin ada yang miss ya. Oke, kalau untuk teman-teman yang joinnya agak lambat, agak malam, nah, ini ya. Jadi untuk vitamin A kita ada wortel, labu, ubi jalar ini yang merah-merah ya. Bayam, kale, ini vitamin E biasa dari biji-bijian, almond, biji bunga matahari, ya sayuran hijau, olive oil itu boleh ya. Vitamin C ya jeruk, stroberi, paprika, brokoli, kiwi, ya lutein, zeaxanthin, bayam, kale, jagung, brokoli, ya. Omega 3 biji kacang kenari, biji chia, ya flaxseed, nah, alga oil itu boleh juga ya. Jadi banyak kok sebenarnya kita di Indonesia sih cukup beruntung. Ya kita ke pasar mau sayuran apa aja ada. Ya. Jadi ya tinggal pilih aja saya hari ini mau makannya apa aja. Ya yang penting kalau nggak tiap hari semua warna ada, tiap minggu semua warna ada. Gitu. Yang nggak cukup dimakan, direbus ya di smoothies. Oke, ya semoga membantu. Oke, terima kasih dok. Yang lain ada pertanyaan? Boleh? Oke, terima kasih teman-teman ya sudah hadir hari ini. Ah, ya kalau masih ada pertanyaan ya boleh ya kesempatan Ya, terakhir. pertanyaan boleh di raise hand atau di kolom chat. Apa masih ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau semoga sih sudah jelas ya. Kita hari ini bahasnya juga uh, lumayan banyak ya. Oke, ini dari Kak Erisan ya. Untuk penyakit mata malas bagaimana? Ya, awal-awalnya sih dengan kacamata dulu ya. Kita koreksi minusnya atau plusnya ya. Kalau terus ya bisa juga ditambahin vitamin. Ya, jadi kan biasa kita tutup mata yang rajin. Ya. Jadi mata malasnya disuruh lebih rajin bekerja. Ya, jadi kalau misalnya mata kanannya males, kita tutup mata kiri biar mata kanan bekerja. Kalau mata kiri males, kita tutup mata kanan biar mata kiri bekerja. Sepanjang 4 sampai 6 jam saat anaknya uh, lagi bangun ya, bukan saat dia tidur kita tutup nggak ada gunanya matanya nggak bekerja. Jadi saat dia melek, ya, saat dia buka mata, mata yang males yang disuruh bekerja. Ya itu juga banyak pasien dengan perbaikan. Ya. Paling bagus ya kalau untuk anak-anak kita di bawah 6 tahun. Jadi untuk teman-teman yang punya anak dengan masalah mata jangan ditunda-tunda. Ya, kalau udah paling nggak udah SD kelas 1 harus diperiksa mata. Ya kalau memang ada mata juling dan sebagainya kita golden periodnya sebenarnya paling lebih awal lebih baik. Ya.
untuk membantu perkembangan matanya. Oke, mata Ini malas Bapak bisa hilang Ibu total. dulu, Kalau memang dia akan mengajak seluruh undangan untuk berikutnya. Kita akan menyaksikan. oke. Ya, jadi kalau untuk mata malas kita usahakan lebih awal lebih baik. Jadi kalau teman-teman punya anak yang udah mulai ada gejala tapi nggak mau ngomong, takut ngomong, ya silakan diperiksa dulu. Ya better diperiksa daripada nggak diperiksa. Kalau diperiksa normal ya udah bagus kan. Jadi kita nggak khawatir lagi. Oke, ya semoga bisa membantu Kak Erisan ya. You by my side. I wouldn't. Oke, apa ada pertanyaan dari live? Ada live di JKN Facebook ya. Oh, ya. Dari live aman ya moderator. Aman kayak. Oke, ya kalau aman ya kita wrap up aja ya. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah menghadiri webinar yang sangat singkat ini. Iya, Ya, terima semoga kasih. membawa informasi baru ya. Kalau ada yang mau ditanyakan ya boleh Tanya. hubungi panitia ya. Ya, Kalau ada pertanyaan lebih lanjut ya. Oke. Terima kasih banyak ya. terima kasih Semoga banyak. bisa sedikit membantu teman-teman ya. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih kepada moderator, para panitia IVS. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Oke. Presentasi sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih.